gue tiba-tiba kesurupan. Katanya ini bang, dia si sosok ini nggak bakalan mau pergi, bakalan nemenin gue terus sampai kapanpun katanya gitu. Cuman gue nggak mau lah, dipisahin lah, alam dia alam gue katanya gitu. Nah pas sampai situ gue alhamdulillah tuh bang, jarang-jarang nggak kesurupan lagi gitu bang. Setelah kejadian yang diobatin sama saudara abang ini? Iya, sama soalnya saya ngaung-ngaung gitu bang. Mungkin kalau HP saya nggak ganti, itu videonya ada bang, karena di video yang direkam sama temen saya bang. Kalau menurut gue sih bang, jangan mau ya bang ya, maksudnya jangan mau dikasih kayak semacam amalan kalau misalkan emang nggak kuat kayak gitu ya bang, atau meskipun dikasih benda-benda yang aneh atau yang apa, kalau misalkan kita nggak tahu asal usulnya jangan mau bang. Itu pesan gua bang, karena nanti bakalan nyakitin diri kita sendiri. Padahal gue juga kan nggak niat atau minta itu, tapi itu gue tiba-tiba dikasih aja tuh sama si Oke guys, masih di channel Aras Alam Rahasia. Masih bersama gua Gian. Kali ini gua kedatangan narasumber yang mana menceritakan tentang kisah hidupnya yang diikutin oleh penari sinden yang terjadi karena ia pergi ke dukun bersama temannya. Buat kalian yang punya cerita horor atau mistis, langsung silakan hubungi nomor di bawah ini. Kalau enggak langsung DM kami aja di Instagram. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Oke guys, ini narasumbernya abang, dan boleh perkenalkan dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Yudi Juliansa, biasa dipanggil Yudi. Oke. Jadi awal mulanya gimana ini bang? Awal mulanya saya itu sejak tahun 2013 ya. 2013 saya nganterin teman saya. Teman saya tuh minta antar sama saya gitu ke salah satu tempat, kayak maaf ya dukun gitulah pokoknya. Kayak dia pengen dapetin tuh cewek atau biar dilihat orang enak lah gitu ya. Jadi di situ saya nganterin di daerah Jakarta. Di daerah Jakarta tuh di Palmerah. Terus saya di situ nganterin dia naik motor. Temu tuh ngantri ya, biasa ya kan kita, dia emang saya akuin itu tempat dukunnya tuh rame itu ngantri. Udah ada namanya lah ya? Iya, udah terkenal apa namanya di pengobatan atau disebutnya di situ udah bilangnya pengobatan lah ya, tuh di daerah Jakarta. Terus saya masuklah, teman saya nih dipanggil, giliran dia panggil, saya diajak masuk. Dia omongin tuh dukunnya ada perlu apa, kesini kayak gitu. Saya duduk, saya di sampingnya, saya ngeliatin itu. Kata dia minta pengen biar disukain orang atau didemenin sama orang. Nah saya kan sebagai nganterin aja, saya duduk aja di sampingnya. Nah kenapa itu si dukunnya fokus ngeliatnya ke saya terus gitu ya. Pas itu kayak dibaca-bacain mantra lah gitu ya, di mukanya dikasih asap gitulah, saya juga kurang paham. Dikasih asap, dibaca-bacain apa gitu. Saya ngeliatin aja, udah selesai. Nah terus saya disuruh duduk juga. Kata dia gini, kamu mau nggak? Kamu mah nggak usah pakai apa-apa, nggak usah bayar, saya kasih aja. Maaf, saya nggak bisa bu, saya cuma nganterin teman saya kayak gitu. Nah seiringnya saya habis itu kan pulang ya bang ya. Pas pulang saya besoknya lagi tuh teman saya, bener tuh bang, dia maksudnya disukain sama orang, ibarat kata manjur lah ya, manjur, dia disukain sama orang, didemenin sama orang, wah gini. Nah terus teman saya juga ada yang dulu apa namanya BBM saya gitu ya, zamannya dulu BBM lah, BBM saya minta kenalin juga biar disukain sama orang lagi. Ini beda ini ya. Oh beda orang ya. Kata dia gini, Yud lu punya kenalan gak orang pinter?
Terus saya pikir-pikir, pas saya mikir-mikir, oh iya ada, dulu gua pernah nganterin temen gua gitu. Pas itu saya anterin lah, pas itu lagi balik, cuman beda orang ya, temen saya juga. Ini cewek cuman bukan cowok. Dia pengen disukai sama cowok-cowok lah pokoknya gitu. Terus pas itu masuk, biasa masuk sama diobatin apa gitu, dikasih baca-bacaan lah, semacam apa-apa gitu dibacaan. Nah terus saya duduk di dalam, entah kenapa tuh si dukunnya masih ngenalin saya gitu, masih ingat sama saya. Pas gini, Dek, kamu yang kemarin nganterin temen kamu ya? Iya Bu. Kamu mau nggak? Enggak, saya masih nolak tuh. Ya kan, saya masih nolak. Terus pulang lah Bang. Singkat cerita pulang. Kami udah selesai pulang. Pas abis pulang itu saya tidur kayak dimimpiin gitu. Cuman dimimpiin kayak sini datang lagi gitu. Datang lagi tuh. Nah kebetulan teman saya yang pertama ini itu dia mau balik datang lagi, cuman mau ngerjain orang gitu Bang. Ya ngerjain orang tuh, datang. Pas itu saya datang lagi, saya ngikut lagi. Tak kenapa pas di situ, pas saya mau pulang, pas teman saya sudah selesai gitu ya, dikasih apa namanya, baca-bacaan atau mantra-mantra lah, saya suruh duduk. Saya dikasih semacam kayak keris sama baca-bacaan tulisan Arab gitu. Saya nanya dong, ini buat apa Bu, kata saya gitu. Ini buat apa? Udah buat kamu aja, simpen, pegang, kata dia gitu. Ya saya kan mikirnya nggak hal-hal yang gimana gitu ya. Ya udah saya ambil aja, saya taruh dompet, katanya gitu. Saya taruh dompet. Udah tuh, singkat cerita tuh saya pulang tuh. Pulang itu saya dimimpiin juga, dimimpiin kayak semacam bidadari gitu Bang. Bidadari, terus macam-macam yang kayak penari-penari gitu. Wah ada apa nih, kata saya bangun, saya ngontek lah teman saya. Kok gua dikasih keris ini sama baca-bacaan, kok gua ini ya apa namanya dimimpiin, kata dia. Wah jangan-jangan itu si ibunya suka sama lu kali, apa ada salah satu pengikut dia yang suka sama lu gitu kan. Saya jadi kaget dong. Singkat cerita saya masa bodohin tuh. Teman saya minta antar, saya kagak mau, karena kan saya nggak mau ngikut aliran-aliran kayak gitulah ya. Teman saya apa minta anterin ke sono sini, saya nggak mau. Nah setelah itu kan saya berjalannya waktu, saya kan lulus sekolah. Itu kan saya lulus sekolah tahun 2013-2014 tuh. Saya kerja di bandara Terminal 2 tuh. Habis saya kerja tuh, singkat waktu saya kerja, saya nggak eruin tuh yang namanya itu keris sama yang baca-bacaan. Iya, baca-bacaan. Terus saya kan lagi biasanya namanya kerja, saya beres-beres tuh ya. Mas mau pulang kan, posisi mau pulang itu jam 8:30, jam 8 lewat dah. Itu saya ada yang beres-beres meja, ada yang beres-beres kursi. Nah bagian saya tuh beres-beres nyapu dan ngepel. Terus bagian saya ke bagian nyapu dan ngepel. Tiba-tiba itu ada pemadaman listrik, cuman beberapa menit doang lah, mati truk gitu. Nah pas itu saya kayak kesenggol gitu, kayak kesenggol sama makhluk gitu ya. Saya kesenggol seret. Di situ saya udah nggak sadar diri. Pulang tuh, udah kita pulang, itu teman saya yang mengajak saya ngobrol pulang bareng. Itu dia udah katanya saya diajak ngobrol udah nggak nyautin lah ya, udah nggak respon katanya. Terus dipanggil juga katanya saya jalan lurus terus. Entah kenapa saya bawa motor juga itu udah nggak kepikiran kemana-mana, sampai rumah aja tiba-tiba. Nah sampai rumah, di situ kan masih ada teman-teman banyak, sebagian kan ada yang nongkrong juga. Saya naikin motor, blek, saya nggak sadar, saya kesurupan di situ.
Saya kesurupan. Saya kesurupan dari jam 9 malam sampai jam 1 malam. Itu di rumah ya, Bang? Iya, itu posisinya? kejadian di rumah. Itu orang tua pun kaget. Saya nggak biasanya kayak gini, nggak apa-apa kayak gini, kayak gitu. Terus saya kesurupan, itu dipanggil 3 ustadz. Yang ketiganya ini baru bisa ngeluarin saya. Nah, setelah saya kesurupan, katanya saya tanya-tanya sama orang tua, sama temen yang cerita ke saya, katanya di situ saya kesurupan setan Belanda, setan dari Bali, dari Jawa, itu semuanya masuk ganti-gantian ke diri saya, katanya. Terus saya nari-nari Bali, katanya. Saya pokoknya hampir itu yang megangin saya itu ada beberapa orang itu mental semua, katanya gitu, nggak kuat sama tenaga saya. Si ustadz pun ini ngomong itu udah kedua kalinya nggak sanggup. Pas saya separuh sadar tuh, pas yang ustadz ketiga, yang ustadz ketiga, saya di situ saya dibacain surat Yasin kayak orang sudah meninggal gitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Saya dibacain surat jin, kata saya gitu ya. Dibacain surat jin, terus saya dibacain Yasin. Itu saya kayak mau terbang gitu, Bang. Hawa saya itu kayak diajak ke atas gitu, kayak mau terbang gitu. Diajak ke atas, saya mau terbang, kata saya. Cuma saya separuh sadar, entar enggak. Terus inget pas saya sadar bangun, itu emang kayak dari kuku jempol saya itu kayak diteken, terus langsung saya sadar. Itu udah, maksudnya udah nggak berdaya gitu saya, karena udah capek, saking capeannya gitu, Bang, kesurupannya kayak gitu. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan mistis, yuk mampir ke sini dengan hubungi nomor di bawah. Nah, setelah kejadian itu ada lagi nggak, Bang? Pas kejadian itu saya kedua kalinya saya kesurupan di kerjaan pernah. Habis dari kesurupan yang pertama itu? Iya, jadi saya sering kemasukan, saya sering kesurupan, saya sering ngeliat hal-hal aneh kayak gitu, Bang. Pas kejadian itu. Pas kejadian di malam itu? Iya. Terus saya kesurupan di kerjaan itu sampai saya dibawa pulang sama teman saya. Tadinya saya kerja, saya disuruh sama supervisor saya, sudah pulang dulu aja, katanya gitu, istirahat di rumah. Nah, itu saya katanya di situ kesurupan juga saya lama. Situ lama. Nah, terus saya ceritalah sama orang tua saya, kenapa saya begini, saya kan nggak mau kayak gini, tadinya kan biasanya nggak kayak gini, kok bisa kayak gini kan. Nah, saya tuh nggak kepikiran namanya saya mungkin ada efeknya ke kris itu, mungkin ya kris dan baca-bacaan Arab gitulah. Saya nggak kepikiran sama sekali di situ. Terus saya sering di situ, saya akhirnya memutuskan pindah kerja, Bang. Dari bandara tadi? Iya, dari bandara itu saya 2016 saya pindah kerja. Saya pindah kerja, tetap aja saya masih kayak gitu juga. Jadi cuman ini bedanya, saya kan kagak mau namanya ngerasain kesurupan apa gini. Cuman saya sering banget itu namanya didatengin kayak makhluk-makhluk astral gitu, Bang. Seperti apa itu, Bang, sosoknya? Iya, kadang yang saya bilang tadi ya, dia kayak yang di mimpi itu kayak bidadari, terus kadang itu sosoknya nenek-nenek. Bidadarinya ini kayak gimana, Bang? Bidadari cantik gitu, Bang, kayak sinden gitulah, Bang. Itu bidadari sinden, kayak penari-penari gitu. Atau Abang sampai berinteraksi nggak sama dia? Pernah saya berinteraksi, saya diajak ngobrol sama dia kayak gini, kamu mau nggak ikut sama saya gitu. Cuman saya jawab enggak, lu ngapa enggak. Itu sampai saya kebangun sama orang tua saya, kenapa gitu, dibangunin gitu. Enggak, tadi ada yang mau ngajak judi gitu. Kemana nggak tahu, gini katanya mau diajak aja, katanya gitu. Oh ya udah. Pas besokannya nih, Bang,
saya sama bapak saya diajaklah pulang kampung. Oh. Tapi mah bang, kita di sini kan abang tadi pindah kerja. Iya. Itu pindah kerjanya kemana bang? Di salah satu pertama saya pindahkan kerja di minimarket. Pernah di Sibiru lah. Iya. Iya. Itu abis dari bandara pindah ke Sibiru ini. Iya, Sibiru. Saya pindah ke Sibiru. Terus di Sibiru itu sama itu tadinya saya kan nggak tahu ya toko baru itu toko baru. Saya ngomong sama warga setempat gini, Mas ini bakasan kayak gudang ya? Iya, kok dia tahu? Iya, cuman saya nggak mau cerita hal-hal yang mendalami begitu. Cuman saya bilang cerita sama teman saya, di sini ada sosok ini, kata saya gitu. Ada sosok apa? Kayak Gondorwo, kata saya di pojokan. Lu hati-hati ya, kata saya gitu. Teman saya nggak percaya tuh. Katanya, mana ada, kata dia gitu. Ya pas singkat cerita, pas dia malamnya, bener itu dia digangguin sama sosok Gondorwo itu. Karena di situ kan minimarket baru. Jadi mungkin kayak kita orang mah tuh dia belum pindah ke tempat yang baru mungkin kayak gitu. Itu bang, saya cerita ya, saya cerita ke orang tua saya, diajaklah saya pulang kampung. Kan orang tua saya juga kan gak biasa-biasanya nih, kenapa anak saya kayak gini. Saya pulang kampung, saya dibawa ke kampung di Garut. Orang tua saya cerita sama kakaknya orang tua saya tuh, cerita gini-gini si Yudi ngalamin hal-hal yang aneh. Dipanggil lah tuh orang pinter, saya dipanggil orang pinter tuh, saya diobatin lah semacam kayak di rukiah gitu bang. Nah saya dimakin rukiah, emang itu sama bang, apa yang ada di mimpi saya katanya. Ini ada yang ngejagain sosok, katanya ada yang ngejagain sosok bidadari sama nenek-nenek, kata dia gitu. Pas itu saya di ruqyah, saya dimandiin, itu saya katanya berantem tuh sama si orang pinternya ini. Orang pinternya ini kalah katanya ngelawan saya gitu bang. Orang pinternya kalah. Pas setelah dia kalah, dia bilang begini, nanti balik lagi ya kalau ada waktu, kayak gitu. Ini belum bisa disembuhin sepenuhnya. Iya, sepenuhnya. Akhirnya pas itu saya pulang lah, balik lagi ke Tangerang sini sama bapak, cerita sama orang tua di rumah yang cewek kalau emang ini belum sembuh total anak, katanya gitu. Nah terus saya pas berjalannya waktu tuh, saya kan gak kuat juga ya kerja di Sibiru ini, saya pindah kerja lagi. Tapi alasan yang gak kuat itu? Ya karena itu saya di jalan ketemu hal-hal yang kayak gitu. Seperti apa bang? Ya kayak nanti ada pocong, ada Gondorwo, kata saya gitu. Terus apa namanya, kayak sosok-sosok makhluk halus yang ngeganggu saya. Saya pikir tuh saya nggak nyamannya itu karena apa namanya, saya diganggu. Nah pas setelah itu saya singkat cerita saya masang status gitu ya di Facebook gitu. Saya bilang info dong yang bisa nyembuhin orang sakit karena pengen diruqyah gitu, ngilangin gitulah, semacam kayak gitu. Nah terus saya bilang tuh, ada yang komen saya, yuk coba kita ketemu. Singkat cerita saya ketemu lah sama dia nih, sama orang yang komen di status abang ini. Iya, di Facebook ini. Saya konsultasi dulu, saya ngomong katanya saya diruqyah lagi bang, tuh diruqyah lagi sama dia. Pokoknya saya ruqyahnya itu metode bukan yang hal-hal yang apa sih namanya, berbaur astral. Iya, pokoknya ini masih kayak ruqyah Islam lah gitu. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan mistis, yuk mampir ke sini dengan hubungi nomor di bawah. Nah, singkat cerita, saya di ruqyah gitu ya. Di ruqyah saya ditanya-tanya,
sama dia, Yudi punya benda-benda apa yang Yudi pegang? Saya bilang saya nggak punya apa-apa, katanya gitu. Cuman ada satu nih dari sekolah, saya dikasih kris sama baca-bacaan itu. Boleh saya lihat gak? Kata dia gitu. Oh boleh, kata saya gitu. Saya tunjukin, ini krisnya, ini baca-bacaannya. Kalau saya bakar atau saya hilangin boleh nggak? Ya nggak apa-apa, soalnya saya nggak nyaman dengan posisi ini. Tahu nggak Yudi kenapa ini Yudi sering diganggu sama ini? Karena katanya ini dia mau berteman sama Yudi, katanya gitu. Yang mau berteman dengan saya itu kayak dari makhluk-makhluk astral gitu. Kayak misalkan yang tadi Gondoruo, pocong dan sejenis-jenisnya itu mau berteman sama saya. Cuma kan saya nggak kuat bang, gitu ya. Sedikit-dikit nanti sayanya kesurupan, sedikit-dikit saya kesurupan. Jadi saya nggak kuat kayak gitu. Nah pas itu bang, saya dibakar lah sama dia tuh, pokoknya di rukiah, dibakar, diiniin, bacain saya pas itunya dibakar. Terus katanya saya nari-nari seperti penari dan seperti penari ular. Saya nari ular di situ bang. Saya ngamuk-ngamuk katanya gitu ya. Saya berubah ular katanya. Saya nggak biasa-biasanya saya bisa joget-joget kayak nyinden. Saya nyinden katanya gitu. Saya jadi posisi jadi kayak penari ular katanya di situ. Terus saya si itunya lagi bilang si ustadznya ini nggak kuat juga bang, nggak kuat ngadepin saya lagi, katanya ada lagi yang di atas saya katanya gitu. Di atasnya si penari itu, penari ini, iya katanya ini berasal dari si kris itu katanya. Berarti itu udah menjadi darah daging jatuhnya. Iya bisa jadi itu bang. Saya juga kan capek lah ya bang, terus-terusan saya pengen diinin, katanya emang itu udah menjadi salah satu darah daging. Nah pas saya disuruh minum tuh bang, saya disediain teh anget. Itu saya nggak sadar bang, minum air masih anget itu langsung habis. Itu tiba-tiba gelas pecah, hancur gitu bang. Setelah minum teh itu? Iya, saya itu kayak nggak sadar lagi. Saya nggak sadar, saya gitu. Udah singkat cerita kata dia, nanti kalau ada waktu kita terusin lagi, kata dia gitu. Rukiah yang kedua. Ini pertama ketemu? Ini Iya. pertama ketemu bang? Iya, pertama ketemu sama tuh Ustaz gitu. Yang komen tadi ya? Iya, yang komen tadi. Nah, singkat cerita tuh saya ngomonglah ke orang tua. Saya ngomong, ternyata saya ada dikasih kris dulu tuh. Dikasih kayak wapak kris itu sama baca-bacaan katanya. Kenapa Yudi nggak ngomong dulu? Ya saya kan nggak tahu, namanya saya dikasih ya kata orang tua gitu. Ya udah, pas itu saya ceritain lagi. Saya capek lah dengan keadaan saya dikit-dikit ngelihat pocong, yang ngelihat ini, yang lebih parahnya lagi tuh bang, tuh jelas banget bang, saya ngelihat pas saya mau kerja, itu kerja posisi saya kerja masuk subuh lah ya, pagi-pagi, itu dekat rumah saya, itu ada anak kecil bang, kayak semacam tuyul, itu keluar dari semak-semak, itu melet-meletin saya gitu. Kayak ngeledek? Iya kayak ngeledek saya, itu bener-bener jelas dia nggak pakai sendal, mukanya kayak bener-bener tuyul gitu bang. Terus saya bilang astagfirullahaladzim kata saya, mau apa? Dia nggak nyaut, tapi dia langsung lari gitu, kabur dia bener-bener. Jadi kalau misalkan mustahil dong bang ya, anak kecil main jam 3 subuh kayak gitu bang, ya kan. Itu saya juga sampai merinding, saya sampai sakit tuh bang. Itu pas bener-bener saya dimeletin gitu tuh saya sempat sakit, sampai sakit dia 2-3 hari tuh saya. Nah setelah situ saya konsultasi lagi dong ya sama Ustadz yang ya, komen tadi. Ustadz yang komen tadi. Saya konsultasi lagi, diadakan ritual yang kedua bang, rukiah yang kedua maksudnya. Ini lokasinya di mana di bang? Ini dekat rumah saya bang, dekat rumah saya. Tadi kan yang pertama saya di Garut ya, saya di terus kedua saya di di dekat rumah ya, di Tangerang. Ketemuannya? Iya, singkat cerita saya ketemuan lagi, di rukiah lagi lah gitu, sama ngamuk-ngamuk, saya nangis-nangis, saya pokoknya merinding lah saya gitu, sampai merinding nih saya juga ceritanya. Terus semenjak itu tuh bang,
saya tuh udah jadi sering ngeliat kejadian-kejadian aneh. Saya makin mistis lagi bang. Makin bertambah lah ya. Iya, itu mungkin dia Marah. Iya bener banget bang, itu marah katanya. Kenapa dihancurin gitu? Gitu Chris sama kayak baca-baca Arab gitu. Nah, saya nggak mau dong yang namanya saya terus-terusan kayak gini. Saya capek, kata saya capek, saya mau sembuh. Nah, udah tuh saya resign lagi bang, kerja. Saya resign lagi gitu. Ini di kerjaan yang ketiga. Iya, ini di kerjaan ketiga saya saya masuklah di ekspedisi bang di tahun enggak, saya ini dulu, saya menikah dulu bang. Ya udah. Iya, pas setelah itu kan saya nggak kuat ya bang ya. Saya nggak kuat kayak gini, saya sering kesurupan apa kayak gitu, saya sering sedih lah apa ngelamun. Nah akhirnya saya untuk menghilangkan rasa ketakutan saya sama ini, saya kenalan cewek bang gitu, sampai akhirnya saya PDKT-an lah, akhirnya saya menikah di akhir 2017. Di akhir 2017 saya menikah. Saya pikir saya udah bisa ngelupain itu semua lah ya bang. Setelah menikah ini Iya, ya. setelah menikah. Dan saya setelah menikah di situ saya datang lagi bang kejadian aneh. Itu sampai istri saya juga kaget bang. Katanya gini bang, pas saya tidur itu si istri saya itu apa namanya, jadi kayak saya tidur itu di bertiga. Oh bertiga. Iya. Di atas kasur itu. Iya, di atas kasur itu. Jadi saya, istri saya itu di tengah-tengah, posisinya di samping kiri saya itu ada lagi bang. Itu katanya yaitu istri saya sih ngelihat saya sosok penari gitu bang. Sesosok penari. Iya, mungkin itu yang suka sama saya mungkin ya bang, yang ngikutin saya terus bang. Itu dia. Itu istri saya kaget, langsung ngebangunin saya. Saya nyalain lampu, itu kagak ada bang. Itu nggak ada. Ya bener-bener saya doang berdua. Tapi dia ngelihat itu, padahal kita tidur bertiga katanya bang. Pas itu saya kaget. Saya ngomong deh, udah dong tolong jangan ganggu saya, kata saya gitu. Saya udah capek gitu dengan kejadian ini semua. Tapi itu dia nggak tetap pergi dari saya bang, ngikut terus. Nah setelah saya itu bang, saya masuk kerja di kerjaan baru ya di tahun 2020. Saya masuk di ekspedisi. Di ekspedisi itu saya masuk kerjaan baru. Saya ceritalah sama teman saya gini, ada nggak pas saya masuk kerjaan baru ya, nggak, pertama nih saya masuk ke kerjaan baru itu saya kayak semacam kenalan gitu bang, kenalan sama makhluk-makhluk astral bang. Itu kayak di sini ada dia, di sini ada pocong, di sini ada kuntilanak, di sini ada gondoruo, di sini ada wewe gombel gitu bang. Saya pas masuk Baru pertama kali masuk. Nah itu mungkin kalau kata orang mau kenalan kali ya sama saya gitu. Pas saya masuk itu saya ke toilet, kata saya gini, itu sebelum saya masuk kan dulu ada anak lama dulu ya bang ya. Saya kaget dong, cuman saya biasa aja karena emang saya udah sering ngeliat begitu bang. Saya masuk itu di sosok pojok ada pocong gini aja bang, kayak mau meluk saya bang. Dari pojok Iya, ujung. di pojok ujung. Nah kata saya sampai keringet dingin gitu bang. Saya keringet dingin, saya lari, saya ngomong sama teman saya anak lama. Iya jangan heran katanya, emang di situ ada ternyata katanya. Terus saya ngomong lagi, pas saya besokannya saya mau ke toilet lagi bang. Nah saya bilang misi gitu ya, saya mau masuk toilet jangan ganggu. Nah pas di dalamnya lagi itu di sosok di dalam toiletnya itu ada aki-aki bang. Sosok aki-aki lagi duduk aja gitu bang. Itu mukanya hancur bang, bener-bener hancur aki-aki mukanya. Saya udah nggak bisa ngomong, saya nggak bisa berkata-kata lain. Saya keluar dari situ, saya kesurupan lagi bang. Allahu la ilaha hayyul qayyum. Saya digotong-gotong sama temen saya nggak sadar.
Akhirnya saya dibawa pulang bang, dibawa pulang ke rumah mertua saya. Itu deket bang di situ. Dari kerjaan itu? Dari deket kerjaan, saya digotong-gotong. Nah saya di situ banyak yang nyaksin juga katanya. Apa namanya? Saya kesurupan lama gitu bang, dipanggil sama orang pinter juga. 2 kali dipanggil orang pinter. Saya akhirnya keluar juga tuh bang si setannya gitu. Nah entah kenapa ternyata nih orang pinter yang ngobatin saya nih, yang ngobatin saya kesurupan itu katanya gini, ini sebenarnya sama bang, ada yang mau ngikutin dia. Kalau misalkan dianya kuat, ini si sosok si Yudi ini itu bisa ngebantu orang katanya bang. Paham gak bang ngebantu orangnya itu? Kayak ngobatin lah. Nah bener banget bang. Kalau misalkan dia sebenarnya juga ini dia bukan karena ada yang ngikutin juga, tapi ini dia kalau ditekunin sholatnya, amalannya atau amal-amal yang baik, ini dia bisa ngebantu orang bang. Ternyata saya gitu. Nah pas saya bilang kayak gitu, dia bilang kayak gitu, saya pas itu memang bang ada kayak semacam saya bisa ngelihat yang kayak kejadian orang jahat juga, masih ada yang mau jahatin kita gitu, atau misalkan ada yang mau ada sosok-sosok apa nih kayak teman saya gitu ya, mau jahatin gitu, itu saya tahu gitu bang, gitu kayak. Itu abang tahunya dari mana bang kalau kira-kira? Iya itu separuh saya ada yang berisikin, sama ada yang ngasih tahu gitu bang, kayak misalnya jangan di situ gitu, pindah ke tempat lain gitu, kayak gitu. Kayak gitu bang. Itu kejadiannya setelah ketemu sama si bapak yang di toilet tadi bang? Iya setelah si bapak tuh yang setan hancur mukanya itu. Nah besokannya saya masuk lah bang. Masuk lagi kerja? Ya kerja, saya masuk kerja. Saya emang itu kan banyak mesin-mesin gitu ya bang ya. Kata saya gini, saya sudah ngomong sama atasan-atasan saya, Pak tolong dong yang mau didengar ya, mau didengar ya nggak apa-apa, nggak ini juga saya cuma ngelihat di situ ada sosok anak kecil sama ibunya lari-larian di atas mesin gitu. Jangan sampai terjadi, kalau misalkan ada yang terjadi kan nggak enak juga, kata saya. Saya belum lama bang ngomong kayak gitu. Saya juga bilang sama tuh orang, bang tolong jangan lari-larian di atas mesin itu, nanti kenapa-napa. Nah saya bilang itu, yang bener aja bang, itu teman saya kakinya kejepit bang, kejepit mesin. Iya itu sekitaran 10 menit 15 menitan saya ngomong kayak gitu, itu benar-benar terjadi bang. Itu kakinya kejepit masuk ke pompa air. Karena itu saya diberisikin karena dia katanya nggak seneng gitu bang, nggak seneng karena dia bolak-balik kesenggol sama tuh anak sama itu ibunya gitu bang. Pas selanjutnya bang, saya di situ bener-bener kayak kok gue jadi gini loh, mikir gue jadi kayak nggak enak, gimana ya, nggak enak punya, nggak normal kayak dulunya gitu kan. Pengen jadi yang normal lah, kayak kayak temen-temen atau anak-anak yang biasanya nggak mau jadi kayak semacam bisa ngeliat ini ngeliat itu, kata saya. Itu jujur bang sampai sekarang masih keganggu bang kayak gitu bang. Terus pas besoknya saya kerja bang, kerja itu badan saya emang udah nggak enak gitu ya, di sini berat gitu di punduk. Iya di pundak saya udah berat banget gitu. Saya minta pijitin kepala saya sama teman saya. Nah teman saya biasanya itu emang saya suka minta pijitin sama dia bang. Nah kata teman saya itu saya apa namanya, hawanya udah beda, dia ngerasain hawanya udah beda. Kata dia hawanya emang udah panas tuh. Pas dia mijit, terus saya kesurupan lagi bang. Oh pas dia lagi mijit abang? Iya itu? Dia mental bang, saya kesurupan lagi. Saya kesurupan, katanya dia kasihan sama saya, si yang di dada di diri saya, katanya tolong ini anaknya, kayak mungkin saya udah kecapean kali gitu ya bang, kecapean kerja atau apa gitu ya. Saya nangis katanya tolong anak ini kecapean, suruh istirahat gitu katanya gitu, yang komunikasi katanya dia capek katanya gitu, dia butuh istirahat gitu katanya. Udah saya dibawa pulang lagi tuh bang,
Beda lagi ustadz datang lagi gitu, bukan 1 orang atau 2 orang gitu ya bang ya. Bener ini dia, saya ke rumah ustadz tuh orang pinter, ke situ dibawa lah sama keluarga saya ke rumah orang pinter. Saya diajak buat diobatin gitu, saya diobatin. Sebelum saya diobatin saya kesurupan juga katanya. Pas saya kesurupan lagi, udah selesai saya kesurupan, saya ngomong gini, Kong, mohon maaf ya, di sini ada kuntilanak merah ya, kata saya gitu. Di rumah ustadz tersebut? Iya, Kong, di sebelah sini ada pocong, kata saya. Di sini ada nenek-nenek, kata saya gitu. Kata dia gitu, kok lu bisa tahu? Dia ngomong sama keluarga saya, sama bang, ini anak kalau misalkan dipoles lah ibarat kata ininya, ini bisa dia ngebantu orang kayak gitu. Saya juga, kata saya kan nggak mau ya, maksudnya kayak gitu saya nggak mau, jujur bang, saya jadi ketakutan sendiri bang. Nah, pas itu saya pulang lah bang, saya istirahat, saya tidur, pokoknya saya nggak masuk kerja tuh selama 3 hari. Saya sakit juga ya. Setelah kesurupan itu ya bang? Iya, saya singkat cerita tuh, teman saya main lah ke rumah, kayak ngejenguk saya. Saya cerita gini, kenapa lu, emang ada apa? Kata dia, ada masalah apa? Kata dia gitu. Enggak ada masalah apa-apa, cuman gue dari dulu, saya ceritain tuh dari awal yang saya dapat itulah ya. Kata dia, ayo lu mau nggak sembuh? Kata dia, ikut gua. Kemana? Ke Bogor. Ke Bogor lagi? Iya, ini ke Bogor. Mungkin ini udah yang keempat kalinya kali, empat kalinya tuh. Saya ke Bogor, saya berdua sama dia naik motor, main goncengan. Saya ngomong cerita, Pak Ustadz, saya pengen sembuh. Emang kamu kenapa? Sebelum saya cerita, Ustadznya itu udah nebak duluan. Kamu gini-gini ya, kata dia. Kamu dulunya kayak gini ya. Iya Pak Ustadz. Ya udah, kalau kamu mau, kalau kamu mau sembuh, kata dia, saya disuruh ajak keluarga, istri, sama bawa syarat-syarat ya bang. Ya, saya suruh bawa syaratnya. Syaratnya itu saya bawa air jam-jam, saya bawa kurma, sama saya bawa madu murni ya. Nah, itu saya udah dapet tuh semuanya, benar-benar murni. Saya singkat cerita bawa sama keluarga saya, kakak saya, abang saya, istri saya ajak, dianterin lah ke Bogor sama teman saya. Nah, di situ saya datang pagi, pulang sampai larut malam bang. Saya di situ, saya di Rukia pertama. Jadi di Rukia pertama tuh saya minum air jam-jam dulu, itu mungkin dibacain gitu-gitu ya. Saya katanya pas itu saya berontak, masih berontak tuh bang, masih kuat mistisnya. Saya nyisir-nyisir gitu bang, saya nyisir gini. Tapi itu di bawah alam sadar bang? Iya, di bawah alam sadar saya nyisir kayak gini, sembari saya nyanyi. Itu semua saudara saya juga pada ngeliat, atau kakak saya, bapak saya juga ngeliat saya nyisir, istri saya juga ngeliat, katanya saya nyisir aja. Itu sembari nyanyi tuh. Nah terus pas itu tahap kedua bang, tahap kedua saya disuruh makan madu ya. Makan madu itu saya ditetesin di mata saya, itu madu murni, ditetesin madu. Saya entah itu nggak tahu kenapa, buat apa-apanya saya kan nggak tahu namanya. Saya niat situ datang ingin sembuh lah ya, ingin sembuh, saya pengen sembuh. Saya ditetesin mata saya, itu bener-bener bang, pas ditetesin mata saya itu setan dikumpul, makhluk-makhluk halus itu di keliling saya semua bang. Itu abang lihat sendiri? Jelas banget bang, itu jelas banget. Saya pas ditetesin madu mata saya kan, kalau misalkan orang yang pada umumnya kan kalau ditetesin madu perih atau apa ya bang ya, atau misalkan kita nggak bisa ngelihat atau kayak gimana, itu benar-benar itu sekeliling saya bang, yang jagain saya itu banyak banget bang. Kalau boleh tahu abang bisa bacain sosok-sosoknya nggak? Iya, itu kayak yang tadi bang, paling belakang itu si penari sama nenek-nenek itu bang.
si penari sama nenek itu, yang depannya itu ada gondoruo, kuntilanak, suster gitu bang. Pokoknya itu semakhluk kumpul lah malam apa. Semua makhluk Iya. halus lah ya. Iya, itu semua makhluk halus kumpul ada di situ bang. Saya sampai nggak mau ngelihat gitu bang. Saya nangis, saya ketakutan gitu. Saya nangis ketakutan. Terus kata si ustadz, udah lihat hadepin itu siapa yang diinin kayak gitu. Nah pas saya habis diituin bang, saya dimandiin bang. Ini tahap terakhir bang. Iya, tahap terakhir saya setelah itu makan kurma ya, nyantai saya makan kurma, saya mandiin pun saya pakai daun kelor bang. Saya dimandiin juga kayak semacam pakai daun kelor gitu. Kan daun kelor itu mistisnya buat ngusir-ngusir gitu ya, kayak gitu ya. Terus saya dimandiin, itu ritual yang ketiga. Si ustadz itu minta bantuan sama istri saya karena ini berdampingan buat ngusir si Makhluk halus. iya, karena si makhluk yang halusnya itu ternyata nggak suka sama istri saya bang. Paham nggak bang? Iya. Iya, jadi si makhluk halusnya itu nggak suka sama istri saya, jadi dia tuh pengen saya pisah sama istri saya karena biar si makhluk itu dapetin saya aja seutuhnya gitu bang. Dia kayak kata orang dia kesel gitu bang, ngapain lu hadir di kehidupannya si Yudi gitu bang. Nah emang itu bang, saya benar bang, pas saya dibaca-bacain itu saya ngeliat istri saya itu kayak bukan istri saya bang. Itu mukanya hancur bang, parah jelek gitu bang. Saya sampai ngeliat istri saya itu kayak bukan istri saya gitu bang. Pokoknya serem dah. Saya nggak mau gitu, saya dipeluk sama istri saya berontak, disuruh peluk, istri saya peluk, itu istri kamu nggak? Bukan, itu bukan istri saya nggak kayak gini, kata saya gitu ya. Itu istri saya sampai sedih, sampai nangis karena kenapa ya, ini kan dia juga nggak mau lah, maksudnya suaminya kayak gini ya mungkin. Pas itu saya singkat cerita, itu saya sadar, saya tiba-tiba kesurupan lagi bang. Ternyata itu saya masih belum tuntas, jadi disuruh balik lagi. Cuman saya nggak balik lagi bang, kayak entah kenapa hawanya males aja gitu bang, kayak gitu. Terus saya jalanin, tapi saya jalanin bang, disuruh sholatnya saya jalanin, suruh ininya saya zikir saya jalanin bang. Tapi hawanya pas suruh balik lagi saya nggak mau balik lagi gitu bang. Kayak ada yang bisikin juga, lu ngapain ke sono gitu, lu ngapain, percuma lu ke sono, lu nggak bakalan sadar katanya gitu, nggak bakalan sembuh gitu. Waktu saya kan punya anak gitu bang, punya anak, itu anak saya yang digangguin juga bang, kayak gitu. Kalau mau menjelang maghrib nangis, terus subuh gitu nangis, malam nangis, bener-bener anak saya itu lagi diajak main bang. Itu abang lihat sendiri? Saya, anak saya diajak main. Itu umur berapa bang kira-kira? Itu masih bayi, umur 1 tahunan lah, 1 tahunan dia. Itu pokoknya dari mulai 8 bulan sampai 1 tahun setengah itu dia nangis mulu bang. Itu dia diajak main bang, itu bener bang. Saya ngelihat itu yang ngajak main itu sosok tuyul bang. Kenapa lu ganggu keluarga gua terus? Saya depresi, sempet saya pengen hampir mau bunuh. Untung disitunya ketahuannya sama istri saya bang. Kata istri saya yang nyebut gitu. Itu saya udah bawa pisau bang, bawa pisau. Saya di situ saya udah pengen ngakhirin hidup saya juga. Mungkin karena saya juga udah capek gitu ya. Saya udah capek, kenapa saya begini terus saya juga gini bang, biasa kayak ngeliat horor gitu, kayaknya udah capek gitu bang, yang semacam bentuk apa kayak gitu apa. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan mistis, yuk mampir ke sini dengan hubungi nomor di bawah. Akhirnya saya sadar, kata saya, astagfirullahaladzim, saya dihasut ini sama si penari ini, sosok penari ini. Iya, yang ngikutin saya gitu bang. Terus ya udah saya juga nggak tinggal diam. Saya juga akhirnya abang saya nih, kakak saya ngajakin dia berobat ke rumah ustadz lagi.
Ini yang kelima kalinya. Ini yang kelima kalinya saya berobat di daerah Kabupaten Tangerang. Tiba-tiba bang, pas saya baru datang aja nih, itu datang lampu tempat buat singgahnya gitu ya, lampu ininya lah, kayak semacam aulanya itu meleduk bang. Pecah, tiba-tiba pecah. Dah, saya kaget. Ustadznya pun kaget. Si ustadznya ngomong, wah ini mah udah nggak beres, kata dia gitu. Udah nggak beres nih katanya. Terus saya diobatin, saya kesurupan. Di situ katanya dia ngomong, jangan ganggu dia. Gua udah nyaman sama misi sosok si Yudi ini gitu. Nggak bisa dong, namanya gua mau sembuh ya. Diintuin lagi bang, nyasarnya apa bang? Gua tiba-tiba gua mau nyekek siapa bang? Itu gua mau nyekek istri gua bang. Di depan ustadz tadi? Iya. Tiba-tiba pas dibaca-baca nama ustadz, dia keluar, gua baru sadar itu istri gua kerudungannya udah acak-acakan bang. Udah acak-acakan. Dia udah acak-acakan, dia udah apa namanya? Dia udah nangis lah, sedih katanya. Dia udah bantu doa juga, udah bantu ini juga, sampai di situ gua ngaji bareng-bareng bang buat ngusir ini si makhluk, tapi tetap aja nggak mau ini, nggak mau pergi. Iya, nggak mau pergi bang. Tapi entah kenapa ya bang, dia juga ada sisi baiknya juga nih, yang nginin gua ini bang, yang ngikutin gua. Akhirnya tuh ya si ustadznya itu kagak nyelesain tuh ritual gua pulang, gua istirahat. Gua udah kayak sama keluarga tuh kayak udah capek gitu, bener bang. Gua udah capek maksudnya, udah capek. Gue juga udah, kan ibarat kata kita juga berobat nggak gratis gitu bang, ya kan ya, udah capek lah gitu. Tapi dengan guanya mau sembuh, gua mau jadi orang biasa lagi gitu bang. Gue tetap mau nih dia hilang dari gua gitu bang. Nah tapi di sisi baiknya juga, di satu sisinya di sini juga dia ada sisi baiknya bang. Dia apa namanya, kalau ada kalau gua sama temen gua ada yang mau jahatin, atau misalkan ada dari yang lain nggak seneng sama temen gua atau apa, dia bisa nolongin gua bang. Jadi misalkan kayak suatu itu tuh, gua pernah suatu jalan-jalan lah ya, yang gua OTW sama teman-teman gua kemah lah gitu. Di situ gua kemah. Nah di situ gua apa namanya, diriin tenda lah, gua kemah di situ. Terus temen gua ini bang, dia hampir ditarik bang, mau jatuh ke jurang. Ditarik sama siapa ini? Sama sosok penunggu di situ bang. Penunggu di situ ditarik temen gua bang. Pengen ditarik itu sama orangnya gede tinggi di sininya, apa, Brewokan. Iya brewokan, terus rambutnya panjang gitu. Itu cowok. Karena dia awalnya katanya sih pas gua komunikasi bang ya, yaitu dia salah ngegetok bang. Kan kalau kita kemah pasti kita ngegetok ini bang ya, biar buat ngederin tenda lah. Iya ya, benar banget biar bang. kokoh tendanya. Nah digetok gitu bang, dia nggak seneng itu kegetok. Ada yang sedikit kesenggol lah sama itu temen gua. Untung pas di sini dibilangin, awas jangan dilanjutin gitu, pindah. Itu udah bener-bener pengen ditarik bang, temen gua udah jatuh satu kakinya. Saya bilang saya minta maaf karena dia nggak tahu ya. Saya bilang saya misi-misi, akhirnya dia kabur juga bang. Si penunggunya itu dia kabur, pindah tempat, nggak di situ. Nah pas itu gue mikir bakalan takut ada kejadian aneh lagi nih bang, lebih baik pulang aja lah gitu ya. Pulang, gue tiba-tiba kesurupan. Katanya ini bang, dia si sosok ini nggak bakalan mau pergi, bakalan nemenin gue terus sampai kapanpun katanya gitu. Cuman gue nggak mau lah balik lagi ya, gue kagak mau kayak gini. Terus gue akhirnya gue berobat lagi bang nih. Ini yang ke-6 kalinya ya mungkin. Itu setelah camping yang tadi. Iya.
Nah akhirnya gua mau berobat. Nah terus saudara gua adalah yang ternyata ada yang bisa juga. Kata dia, kenapa lu nggak ngasih kabar ke gua gitu, nggak ngomong ke gua, kata saudara saya ini. Ya kan saya mungkinnya kan nggak mau sampai saudara-saudara yang lain tahu gitu bang, karena ini kan hal-hal kayak gini kan kayak menurut saya nggak mau sayanya jadi publis gitu bang karena kejadian ini. Akhirnya saya di situ saya diobatin sama dia, sama saya kesurupan. Saya katanya ini udah bisa diambil satu, katanya si yang sosok penarinya itu dia mau pergi, katanya gitu bang, mau pergi tapi apa namanya dengan satu syarat bang, katanya gitu. Dia gua harus, katanya harus cari itu kerisnya di mana, sedangkan gue itu nggak tahu bang. Udah nggak tahu tuh ya Iya, kerisnya di mana, udah hancur, katanya gitu. Nah terus pas itu gue singkat cerita gue nggak tahu cari kerisnya kemana, tapi itu namanya saudara gue bisa. Akhirnya dia pergi juga bang, tanpa ada kerisnya itu. Gue nggak tahu lah itu dengan cara ritual dia apa-apa gitu ya. Gue katanya udah diikat lah, pokoknya dia juga diikat, gue juga diikat, katanya dipisahin lah, alam dia alam dia, alam gua, katanya gitu. Nah pas sampai situ gue alhamdulillah tuh bang, jarang-jarang nggak kesurupan lagi gitu bang. Setelah kejadian yang diobatin sama saudara abang ini? Iya, terus pas itu tapi gue kayak gitu bang, jadi pas timbulnya itu gue jadi kayak suka ngelihat makhluk-makhluk aneh tetep bang, makhluk aneh, bisa ngeliat makhluk anehnya itu sampai sekarang tuh, sampai detik ini pun masih ada, iya masih bisa ngeliat kayak gitu bang. Bahkan pas gua pernah ke Ujung Kulon juga ya bang ya, gua ngikut ke Ujung Kulon sama temen gua kerja, gua ngikut itu, gua ke salah satu patilasan apa gitu ya, gua diajak zikir mandi juga di situ bang. Nah pas gua lagi zikir atau apa, tiba-tiba di situ gua ngeliat kayak didatengin wali juga bang, kayak didatengin wali. Terus keluar dari guanya itu ada ular juga bang. Nah si temen guanya ini, tiga ini yang nggak ada yang ngeliat sosok ular itu. Iya, sama si wali itu. Nah di situ gua pas pulang balik lagi ke rumah orang tuanya temen gua kesurupan. Kesurupan lagi? Iya kesurupan lagi bang. Gua kesurupan, guanya nggak bisa ngomong, nggak paham sama bahasa Sunda gitu ya, nggak lancar lah ngomong bahasa Sundanya, nggak lancar. Itu tiba-tiba gua kesurupan, katanya gua lancar ngomong Sundanya gitu bang. Katanya dia nitip juga, katanya ini anak bukan sembarang anak, katanya gitu. Ini bener, ini yang keberapa kalinya Ustadz ngomong kalau misalkan emang guanya bener-bener rajinnya, sholatnya rajin, ininya apa dikasih ibadahnya. Iya ibadahnya pokoknya rajin, ini gua bener-bener bisa emang bantu orang, nolong orang. Cuman guanya nggak bisa bang, maksudnya nggak bener-bener nggak mau lah ya. Iya nggak mau, kayak dicari-cari orang nanti buat ini. Jadi sebenarnya sih emang salah satu keberuntungan juga mungkin ya bang ya, cuman guanya juga kan nggak terlalu mau gitu bang. Akhirnya gue cerita di situ, gue didatengin wali, katanya itu jarang pun orang pun di situ jarang yang sosok didatengin wali, katanya gitu. Itu ketemu sosok si wali itu. Iya katanya itu beruntung banget kamu bisa ketemu sama itu wali, katanya gitu. Tapi pas ketemu itu abang berinteraksi nggak? Nggak berinteraksi, karena dia cuman senyum gitu. Itu emang benar-benar mukanya bercahaya, benar-benar bercahaya gitu bang. Nah setelah kejadian itu ada lagi nggak bang kejadiannya? Udah sih pas sampai dari situ saya alhamdulillahnya saya jarang kesurupan. Paling kalau misalkan emang sayanya sekarang tuh kayak orangnya nggak boleh bengong, nggak boleh ada yang mikirin hal-hal yang berat gitu bang. Itu cepet banget. Cuman sampai detik ini di sini pun saya juga ngerasain masih bisa ngelihat itu sosok-sosok kayak gitu bang. Sampai sekarang pun itu sosok yang itu nggak bisa hilang di saya. Sosok yang mana bang? Ya kayak misal saya ngelihat
amal-amal iya, gitu. makannya ya. Kayak di sini kan ada Iya, beberapa lah, iya. banyak lah, mungkin di sini juga ada, saya bisa minin di sini gitu bang. Jadi kalau menurut gue sih bang, jangan mau ya bang ya, maksudnya jangan mau dikasih kayak semacam amalan kalau misalkan emang nggak kuat kayak gitu ya bang, atau meskipun dikasih benda-benda yang aneh atau yang apa, kalau misalkan kita nggak tahu asal usulnya jangan mau bang, pesan gua bang, karena nanti bakalan nyakitin diri kita sendiri. Padahal gue juga kan nggak niat atau minta itu, tapi itu gue tiba-tiba dikasih aja tuh sama si ibu. Sosok dukun ibu Iya, itu tadi. bener banget bang. Alhamdulillah sih bang, sekarang udah jarang, pas gua diobatin sama saudara gua itu udah jarang kesurupan lah bang gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu cerita dari Bang Yudi ini. Buat kalian yang suka dengan cerita Bang Yudi ini, boleh langsung komen di bawah aja, nanti kita bakalan datengin lagi di podcast selanjutnya. Dan buat Bang Yudi, makasih banyak Iya, udah hadir di sama-sama. podcast kami. Dan buat kalian yang punya cerita horor atau mistis, boleh langsung hubungi kami di nomor bawah ini. Kalau enggak, langsung DM kami aja di Instagram kami ya. Dan jangan lupa saksikan terus channel Aras Alam Rahasia.